Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kemudian alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesempatan agar dapat membawakan materi yang dalam kesempatan ini berkaitan tentang ekonomi syariah dalam hal takaful. Takaful ini adalah asuransi syariah, yang dimana penjelasan secara syar'inya ialah sistem proteksi dengan prinsip saling tolong menolong, bertahun, dan bagi risiko di antara para peserta. Jadi berbeda dengan asuransi konvensional. Dan apa yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional ini? Salah satu di antaranya adalah di asuransi konvensional itu terdapat riba, terdapat judi, dan terdapat ketidakpastian. Ya, ini yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dan asuransi syariah atau takaful ini mengedepankan prinsip tabarru, yakni dana kebajikan atau sumbangan. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan dana itu milik peserta, bukan milik perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen syariah. Jadi diatur sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada beberapa landasan dari Al-Quran mengenai asuransi syariah ini, yaitu takaful ini. Di surat Al-Maidah di ayat 2 dijelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan kemudian ada di surat An-Nisa ini mengenai tentang larangan untuk riba, yaitu ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian ijma ulama itu menyatakan bahwa asuransi syariah itu diperbolehkan dengan skema bagi resiko dan dana hibah. Dan mekanisme dari operasional ini ialah yang pertama dengan akad tabarru, yakni peserta menyetorkan dana sebagai hibah untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Jadi contoh dalam takaful kesehatan, dana tabarru digunakan untuk klaim rawat inap peserta lain. Kemudian yang kedua ialah akad wakalah bil ujroh, yakni perusahaan takaful bertindak sebagai wakil atau pengelola dana dengan fee atau ujroh yang disepakati. Kemudian yang ketiga adalah akad mudorobah, yakni bagi hasil investasi. Jadi dana peserta diinvestasikan dalam instrumen syariah. Kemudian ada alur dalam mengklaim takaful ini, yakni pertama peserta membayar kontribusi ke rekening tabarruk.
Terus kemudian yang kedua adalah jika terjadi resiko kecelakaan atau sakit, maka dana klaim bisa diambil dari pool tabarruk. Terus contoh produk dari takaful ini ialah pertama adalah takaful keluarga seperti asuransi jiwa atau pendidikan. Kemudian yang kedua adalah takaful kesehatan. Kemudian adalah takaful umum. Yang takaful umum ini sistem bagi hasil atau bagi risiko antar peserta. Kemudian ada keunggulan dari takaful ini. Yang pertama pasti ialah bebas riba dan bebas gharar. Kemudian yang kedua adalah transparan, jadi diketahui oleh seluruh peserta. Kemudian yang ketiga adalah adil, jadi peserta mendapatkan hasil sesuai dengan keuntungannya. Kemudian yang ketiga adalah berbasis sosial, jadi digunakan untuk saling menolong antar peserta. Akan tapi masih ada kekurangan dari takaful ini, yaitu literasi masyarakat itu masih rendah terhadap takaful ini. Dan produk-produk atau yang dihasilkan dari takaful ini itu masih terbatas dibandingkan dengan asuransi konvensional. Dan kesimpulannya adalah takaful bukan sekedar alternatif asuransi, tapi itu merupakan solusi ekonomi syariah yang mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan ukhuwah Islamiyah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, takaful ini bisa menjawab kebutuhan proteksi tanpa melanggar hukum syariat dalam Islam. Dan mungkin sekian pembahasan dari Ana mengenai takaful ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari Ana pribadi, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah. Dan di sini jika sekiranya masih kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.